Ya, kira-kira kapan itu? Ya, kita udah ketemu Kajati, jajarannya. Nanti kita mau ke Pengadilan Negeri, ke polisi udah sering kita. Nanti kita mau gabungkan tiga ini ketemu rapat. Nah, teknisnya gimana? Kapan kira-kira? Ya, mungkin minggu depan. Kapan bisa berlaku ya? Bisa berlaku sebenarnya ini. Bisa. Terkait itu kan Pak Presiden SBY itu tugasnya Pemprov gitu, Pemda. Gimana tuh Pak? Kenapa sih TV One suka ngaduin orang melulu? Enggak lah, saya kira Pak SBY udah ucapkan itu dari sejak zaman Pak Fauji Bowo. Dan pemerintah pusat bantu kok, memang sebagian tugas kami. Jadi beliau juga sadar juga tugas beliau, maka kan menugaskan Pak Wapres kan untuk membuat 17 poin kebijakan mengatasi kemacetan di ibu kota. Jadi pusat sudah tugaskan Pak Wapres untuk lakukan. Pak Jokowi juga sudah terima langsung dari Pak Wamenku untuk diskusi. Ada beberapa minggu lalu lah di rumah dinas. Jadi tidak lepas tangan pusat. Ya omongannya juga tidak salah. Memang itu harusnya kita yang melakukan juga. Jadi pusat juga bantu. Jadi sebenarnya kalimat itu disalah tafsirkan saja saya kira dari media, dari orang gitu ya. Bukan berarti Pak SBY lepas tangan, tugaskan kepada kami. Ada wapres kok tugasin. Pak, sejauh ini langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi musim penghujan ini sejauh mana? Ya, kita agak terlambat sudah dump truk sama alat-alat berat. Baru kemarin ada katalog, dan kita perintahkan segera beli alat berat itu. Nah, alat berat yang dibutuhkan juga mesti dredger. Dan persoalan dredger juga ada masalah sekarang. Dredger yang dirancang di luar negeri pasti tidak cocok di kita. Kenapa? Di luar negeri di sungai-sungai itu tidak ada sampah. Jadi bayangkan dredger luar negeri dirancang hanya buang lumpur. Kita kan udah tumpukan sampah. Bisa-bisa ada kasur, ada sofa lagi kan. Jadi kita mesti ada rancangan yang baru nih. Saya kira lokal udah bisa desain, kita mungkin akan masuk ke e-katalog, kita kan sewa per jam atau seperti apa. Jadi beda. Mungkin di seluruh dunia mungkin cuma Indonesia ada dredger yang mesti ada penghancur sampahnya ya. Karena kan sungai-sungai penuh sampah kan. Jadi dengan eskavator kerja agak setengah mati nih, mesti ada dredger. Ya kita bertahap lah, kita tahu kelemahan-kelemahan kita, pengadaan barang yang masalah kita mau atasi. Berarti normalisasi untuk saat upaya mengamankan kita lakukan terbatas sekali. Di mau efektif, kita mau turun sungai-sungai, inspeksi semua dudukin rumah-rumah liar. Nah kita mau usir, tidak manusiawi, tidak sediakan rumah. Saya sediakan rusun saja dibilang masih melanggar HAM, apalagi tidak disediakan, bisa langgar hamburger saya. Nah, hujan terlalu besar pasti akan terjadi. Kita setahun ini nggak bisa atas. Tapi minimal jangan sampai orang kelaparan. Kita mesti titik-titik pengungsian harus disiapkan. Belum. Jadi kalau dari orang kan bisa tercatat pasien-pasien ini. Jangan sampai di dengan swasta dengan tercatat, katanya ada dana simpanan keluar lagi terus dihitung sebagai APBD kan bahaya. Kita ini. Kepada Bapak Dadang Trisisongko kami persilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua KPK akan Bapak Wakil Gubernur Ibu Diani dari Kemenas Agung dari KPK, kawan-kawan tim dari BNPC, beberapa pimpinan dinas terkait di wilayah provinsi Jakarta, dan mungkin juga ada pimpinan lembaga vertikal ada di sini dari wilayah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya atas nama kawan-kawan di Transparansi Internasional Indonesia dan teman-teman di Indonesia ucapkan terima kasih sudah diperkenankan menyelenggarakan acara di gedung Balai Kota, dan ini agak jarang sebetulnya pertemuan-pertemuan langsung di Balai Kota dan bisa berinteraksi langsung dengan kawan-kawan yang di Pemprov DKI. Saya kira ini juga lebih efisien daripada di hotel-hotel mewah dan mahal.
sebetulnya sudah digagas lama dan ini bagian dari gelombang yang kedua. Tahun yang lalu kita sudah menyelenggarakan hal yang sama, kegiatan seperti ini kita pakai daerah. Ada yang kita dekati pemerintahnya tapi kemudian ditolak, ada juga tidak diterima. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada Pak bahwa bisa diterima di sini dan moga-moga ini juga bukan pertemuan pertama karena ini harusnya bagian menjadi tahap awal untuk masuk kerjasama antara pemerintah DKI dengan masyarakat sipil untuk membangun tata pemerintahan yang bersih ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau tahun 1998 kita anggap itu sebagai satu gelombang pertama reformasi, maka gelombang keduanya sebetulnya adalah bentuk-bentuk kelembagaan dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa rakyat pada tahun 98 di wilayah provinsi, kabupaten, kota, bahkan di tingkat nasional. Saya kira itu saja. Saya kembali mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan penting siang ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Bapak Adnan Pandu Praja, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Gubernur, Mas Dana dan Tinggi dari Kominfo, Bapenas, dan Lembaga Danos, Bu Monika dan Kepala SKPD. Kalau KPK dengan Pak Basuki rasanya bukan jadi semua sebelum beliau menjabat sudah kami produksi bersama dengan agar gubernur lain. Itu adalah program KPK untuk membangun produktivitas. Dan alhamdulillah karena memang pertama kali yang kita kawal proses pilotnya adalah DKI dan kebetulan sangat moderat. Karena itu bahwa KPK mungkin bahwa saya ingat setiap kali diundang sama Pemda kita dapat ada di mana KPK Pemda DKI adalah layak kita jadikan model untuk membangun tata pemerintahan yang baik. Cuma saudara, dalam konteks pileg dan pilpres, KPK membuat program di mana nantinya kita akan menginstruksi seluruh calon presiden dan seluruh calon anggota dewan sebelum dan setelah. Nah, yang menarik adalah beberapa partai mendekati KPK ketika proses pemilihan calon anggota dewan. Apa sih kita dari KPK? Kami ceritakan bahwa sebaiknya seluruh calon itu lulus tes integritas. Hasilnya tidak satu pun partai yang mengintegritas. Karena apa? Konon kalau mau tinggalan, jangan-jangan kalau saya dites, saya nggak lulus juga. Karena itu maka potensi perilaku manusia pasca terpilih nanti mungkin tidak beda. Selama environment politiknya masih seperti itu dan mana politik tidak sudah. Karena itu kami berpenting untuk menginduksi setelah mereka terpilih. Bukan yang bisa diajak KKP. Mereka punya posisi yang strategis dan berbeda dengan yang kemarin dan yang paling penting tidak beda dari KKP. Itu yang kita harapkan. Saya dari KKI tentu saja beberapa yang kita pantau seperti di Jawa Timur, Surabaya, Bandung juga sudah mulai nampak kemajuan awal mereka. Mudah-mudahan kita jadikan satu model bagaimana hubungan dialog politik antara Pemda dan Dewan.
kooperatif seperti dengan KPK dan kita dapat mengevaluasi UNGC maupun dalam konteks dengan tidak. Yang kedua, yang menarik, kepanjangan tangan Pemda adalah bawa sejarah. Kalau bawa sejarah yang baik, berintegritas, maka dia akan bisa menjalankan fungsi dengan baik. Sebaliknya, kalau bawa sejarah yang juga tidak berintegritas, ya harap tidak sih. Maka kemarin Dede Dayana, Wamen Bunganan, sudah melakukan OTT menangkap tangan Direktur Data menerima oleh istilahnya dalam penempatan notaris. Nah, yang seperti itu sebenarnya sekarang. Kalau bahwa sudah bisa melakukan operasi tangkap tangan, kalau yang berdampak korupsi bisa KPK bisa tidak bisa. Mas tidaknya dapat disiplin. Nah, yang itu yang sebenarnya masalah. Karena itu yang berdampak lebih mempunyai dampak different. Dan itu kalau yang di mata media yang menarik. Kalau kita bicara pencegahan, media nggak menarik. Tapi kalau OTT kumpul semua media dengan mereka, itu menarik. Dan itu punya different. Maka perencanaan aktif semua tentang signifikan dampaknya. Kalau ujungnya ada OTT oleh bawah TDK. Jadi itu karena itu dari informasi kami selama ini bagaimana setiap tahun presiden melakukan investasi. Setiap tahun akan banyak melakukan aksi setiap tahun. Tetapi waktu pada KPK setiap tahun nggak berkurang 6.000 pada 2.000 meter. Jadi mudah-mudahan sedikit saran dari kami ini bisa menginspirasi Pak Masuki di dalam membangun kinerja dan dari KAI agar ditiru oleh pemerintah. Karena saya sangat tahu bagaimana dampak dari kebijakan-kebijakan dan sikap-sikap yang dibawa oleh Pak Masuki dan Pak Jokowi. Terutama kalau kita lihat di YouTube bagaimana proses dialogis di parlemen antara juga Pak Jokowi dan Dewan itu menarik, sangat menarik. Saya berharap sebenarnya pada juga seperti itu. Dengan apa bagaimana independennya yang Dewan. Saya Pak Jokowi dan teman-teman, mudah teman ini berhasil kita keluar dengan teman-teman. Dan selamat berjaya. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka acara secara resmi. Para yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan. Tadi tanya, ini acara apa? Perkumpulan, pertemuan, atau seminar gitu. Tadi yang dibuka nggak jelas gitu kan? Saya nanti saya katakan akan tanggung raja kita ada Agung, ada Wali, dari PBB atau dari mana? UNODC ya. Pak Dadang dari Konfederasi Indonesia Indonesia. Juga ada Ibu Yani Sardiawati ya. Para peserta seminar dan para sumber, selamat siang dan sejahtera semua. Kami tentu mengucap syukur, terima kasih Pak pada dukungan yang penuh sebagai penguatan baik dengan KPK, dengan BPAPK, dengan BPK, BPKP, juga dengan transparansi, termasuk ICW juga kita. Nah, jujur saja, sekarang ada masalah soal korupsi. Dari kemarin boleh dilaporkan, sekarang kan kita buka semua anggaran kita sampai 1/3. Nah yang terjadi apa? Dulu tuh terlalu banyak oknum-oknum LSM atau oknum-oknum kepemudaan atau organisasi apapun, atau ada oknum di
menjual jasa. Ini loh, ada anggaran. Saya kasih tahu Anda, yang kasih saya berapa. Nah jadi sehingga dulu terjadi seorang lurah atau camat harus deal dengan mereka. Kalau tidak, saya laporkan. Gitu. Nah lurah camat itu juga punya masalah. Karena kita gitu di Republik Indonesia ini, kamu main acara yang kadang-kadang sudah itu. Nanti acara ini berbau agama segala macam, belum lagi kawinan, perlombaan, macam-macam nih, semua tidak sumbangan. Duit lurah dari mana? Camat dari mana? Seperti kemarin, kita lihat senyum-senyum, safari Ramadan. Ada teman saya, ada safari Ramadan. Kasih makan, kurma pun kurmanya California. Wah, dia kurma enak ini. Terus saya tanya, ini pakai anggaran apa ya? Saya tanya nih, masih lurah mana? Senyum. Wah, ini pasti ngilet atau ngilet dari mana lagi. Saya jadi ikut makan yang tidak beranggaran. Ya, ini seko, wako, dan senyum semuanya. Ini persoalan. Jadi bayangkan, bertahun-tahun kita terbiasa mengilut anggaran. Dan itu sekarang, ketika kita mau berbaik, ini jadi ajang pemerasan. Ketika tanda kutip LSM sudah terbuka semua, ini jadi ajang pemerasan. Dan bisa juga ada oknum aparat juga pemeras. Lalu kumpulkanlah Seko mulai panggil nih, camat urunan lagi, kayak gitu kan. Kebiasaan begitu kelakuan kita dulu juga. Urunan untuk nutupin. Nah, saya bilang itu bodoh ada dari ATM terus. Nanti satu hari ditangkap. Karena kan kita di DKI makin dikunci, makin ditutup ini. Peluang untuk main makin ditutup. Pengadaan barang kita sudah minta LKPP dikatalokan. Kita akan terus nambah. Nanti pekerjaan bangunan pun kita bisa mulai dikatalokan. Sudah bicara bisa per meter persegi beberapa rupiah gitu. Ini peluangnya makin susah. Dan kita sudah mulai menerapkan nanti e-musrembang, e-budgeting. Ini semua jadi masalah. Nah, bagaimana hubungan dengan DPRD di belakang? Ya kita bisa menduga. Saya pernah mantan anggota DPRD tingkat 2, mantan DPR RI, saya di badan legislasi. Saya kira-kira kelakuannya mirip-mirip gitu. Ini mirip-mirip. Kalau Perda tidak keluar-keluar, itu perlu dicurigai kalau bahas gitu lama itu. Itu pasti storotnya kurang kira-kira. Ada permintaan apa? Makanya saya bilang sama yang ada di DKI, Pak Parso, tidak ada. Kita lagi memperjuangkan Perda PTSP, Perda Bagus Satu Pintu. Tidak keluar-keluar. Yang sampah keluar mungkin ada libatin swasta, ada yang mau bantuin kan, waktu keluar saya kira. Tapi kita tidak punya bukti, hanya menduga-duga. Nah makanya dari dulu saya selalu suka mengutip hasil konvensi PBB melawan korupsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Nah, jadi KPK boleh bangga pertama kali pemilu kada yang ditangani adalah DKI. Saya bilang kurang hebat. Kenapa kurang hebat? Karena datang ke rumah saya cuma tanya, kamu punya tanah sekian puluh hektar, mana suratnya? Saya tunjukin. Benar. Mana perizinan dalamnya? Saya tunjukin. Benar. KPK tidak pernah tanya sama saya, kamu dapatnya dari mana ya punya tanah berapa puluh hektar itu ya? Nah kalau kita mengacu ke prinsip illicit enrichment, harusnya ditanya, dari mana Anda dapatnya ini tanah Anda sekian hektar, belinya tahun berapa, pakai duitnya mana, kira-kira penghasilannya sesuai atau tidak. Nah itu kelemahan kita hari ini. Saya waktu di Komisi 2, saya memperjuangkan, saya masih ingat kawan-kawan mengatakan pasalnya Ahok, terutama si Reza Putih waktu itu. Jadi kita melakukan pasalnya Ahok kalau berhasil katanya. Kita berjuang bersama. Saya memasukkan prinsip hasil konvensi PBB melawan korupsi dalam undang-undang pemilu kada. Saya sangat menginginkan menurunkan lapangan tanding supaya rata. Kalau ini diturunkan dan ada pemeriksaan harta, maka itu adalah rekonsiliasi nasional. Anda yang korup tidak bisa membuktikan harta dari mana,
ya jangan ikut pemilu kada. Kalau tidak ikut kami tangkap, diperiksa. Nah sehingga orang-orang yang jujur, aktivis, PNS yang baik, ini bisa menjadi kepala daerah tampil di tempat yang dapat sama-sama. Tidak mungkin kan ada yang jujur melawan saya yang koruptor. Karena penghasilan penduduk kita ini lebih dari setengah di bawah $2 per hari. Kalau saya kasih dia $5, 50.000, dia pilih saya sepertiga. Dan untuk jadi kepala daerah di daerah lain cukup 30% per satu. Dulu 25% per satu. Nah ini masalah. DKI 50% per satu. Nah DKI karena ada rekam jejak. Nah ini yang kita harap ada satu momentum. Tadi saya bicara banyak dari Kajati. Beliau mengatakan kalau tidak salah nih Belanda itu tahun 1870-an ada sebuah gerakan untuk berpaling kepada hukum. Itu yang Pak Jokowi katakan, kita ingin tertib hukum untuk tertib sosial. Ya bayangkan, jangan pejabat kan kita yang bawa saja waktu kita berpidana. Kalau Anda jualan di jalan, emang salah saya apa Pak? Saya cuma jualan kok. Jalan aspal di petak-petak itu tidak salah, disemprot-semprot, disewain tidak salah. Nempatin rumah di jalan infeksi sungai, minta uang kerohiman. Bahkan gedung KPK mau bangun yang baru, ada orang nggak mau pergi, mati aja gitu. Gila-gila nih. Ini bagaimana bisa gitu? Berbalik-balik situasi kita. Yang nyolong bisa dibenarkan juga. Asal lebih galak kira-kira gitu ya. Ini lama-lama sih pegang pistol dua kayak film-film Kobe Jenggo gitu kan. Ini udah ada hukum saya bilang. Ini kan sudah balik kan. Pak Kajati sangat senang. Saya sudah bilang, saya juga bersyukur kita ada dengan Pak Jokowi yang ajaib saja. Ngomong apapun orang iyain aja gitu. Mau soal monyet, mau soal ya apa saja. Mau soal ya pokoknya yang kita pikir aneh-aneh masa dukung aja. Nah ini ada Pak Kajati, ini momentum. Ini ada satu momentum, tidak semua negara bisa mendapat kesempatan momentum ini. Nah, momentum pemberantasan korupsi yang kita mau lakukan di DKI supaya jadi sebuah showcase itu sebuah model ya, sebuah etalase untuk mempertontonkan itu kita bisa sebetulnya. Nah, tentu kami juga menyiapkan nanti ada kinerja individu supaya 2015 PNS di DKI sudah dapat tunjangan kinerja daerah. Itu kita mau ganti, tunjangan kinerja daerah itu tambah gaji aja. Tapi tambah gaji cuma dikurangi kalau absen, bukan kinerja namanya kalau absen. Nah ini tetap sama. Nanti kita harap 2015 dengan penghematan di 2014 dengan APBD yang hemat, saya katakan Pak Jokowi, orang yang kerja di perusahaan minyak asing pun akan merasa iri dibandingkan PNS DKI. Maka kita mulai penerimaan PNS pun harus transparan. Untuk posisi pun harus seleksi promosi terbuka. Tapi sekali lagi tentu bukan karena remunerasi gaji naik kinerja itu akan tidak korupsi. Ini soal keserakahan. Ini soal Anda merasa cukup, merasa kaya karena punya yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan. Itu persoalan yang kedua. Maka kami sangat berharap dengan pertemuan demi pertemuan kita KPK semua kita masih sepakat. Jadi saya dengar, wah ini katanya DPR yang terpilih pun mirip-mirip juga. Kira-kira gitu ya. Kalau mirip-mirip ya kita susah mau berharap. Terlalu banyak. Nah, satu-satu kita berharap banyak muncul orang-orang menjadi kepala daerah yang berani melawan. Karena Bapak lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Kami harapkan ke depan nanti harus ada pembatasan cash transaksi. Mungkin kalau di luar negeri $1.000, mungkin kita satu kali UMP mungkin kira-kira. Kalau Anda mau naik lebih dari satu kali UMP tidak bisa. Ini akan menghemat uang viral juga luar biasa. Karena peredaran uangnya 85% di situ kan, bukan di non cash. Nah itu dia sudah korupsi. Saya pernah dengar isu korupsi begini. Udah ada orang dagang duit Pak. Jadi ngumpulin duit, dia tarik-tarik. Nanti Bapak tukeran sama saya Pak, satu berangkas cash itu berapa. Singapura susah cari $1.000 satu lembar. Di Jakarta banyak, aneh. Di Singapura tahu, Jakarta banyak yang tulis suap. Kalau setempat amplop udah 1 miliar kan. Kalau US dollar 100, itu masih agak susah. 1 miliar itu masih segepok. Nah ini masih yang satu amplop. Nah ini semua tidak mungkin bisa kita cegah kalau kita tidak memperlakukan
hasil konsumsi PBB kalau korupsi. Jadi siapapun pejabat yang kekayaannya, biaya hidupnya tidak sesuai dengan penghasilan resminya, maka disita oleh negara dan dia jangan korupsi. Dan kita tentu berharap nanti tipikor semua bisa mengarah situ. Sekarang kita belum mengarah ke pencucian uang, terus seperti itu ya, mesti tangkap tangan. Ya kami juga mendorong camat, lurah, semua yang dinas sulit. Kalau ada lagi oknum-oknum yang memeras, lebih baik kita ngaku saja sudah. Kita ada rekonsiliasi nasional, tidak perlu cari-cari dosa yang lama daripada ada terus diperas. Nah sekarang beruntung saya bilang sama kawan-kawan DPS, ada Pak Jokowi dan saya, kami tidak bersalah, tidak terlibat, kami mau pasang badan. Atau Anda mau jadikan bahan perasan ATM seumur hidup. Dan ini juga bisa ditangkap tangan juga. Karena kami juga sudah tahu siapa yang main, siapa yang mengumpulin misalnya. Kita tahu semua. Alat penyadap KPK bagus sekali. Itu semua bisa disadap dengan baik. Nah ini yang perlu kita, ya jangan hanya lagi pacaran aja bahkan saya uang-uang kayak gitu ya. Ini menarik gitu, semua itu bisik-bisik gitu. Nah kami sangat yakin kita sudah di jalur yang betul untuk pemberantasan korupsi. Hanya ada beberapa masalah yang sudah selesaikan. Karena seperti Invest nomor 1 tahun 2013 ya, lama sekali gitu. Padahal Pak SBY katakan itu tahun 2006. Itu kan, Pak SBY itu tahun 2006 ya. Jadi terlalu lama. Nah sistem-sistem kita terlalu lama. Tapi kita sangat yakin satu hari pasti kita mulai, kalau ada presiden yang berani, pasang badan, periksa dia dulu. Di bawahnya akan terus mulai ikut. Nah, kita harapkan di DKI ini tidak ada lagi orang yang takut diperas dulu. Kalau diperas, percaya sama saya bapak-bapak, sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak terus nyetor, pasti main game nanti itu game over. Gak bisa di new game, gak bisa ya ulang lagi. Karena kita terus batasi, dan kami juga membantu menangkap. Nah saya Bapak Jokowi sudah janji, kita rekonsiliasi, kami tidak mempersoalkan masa lalu. Kami akan bela. Jadi kalau ke depan ada masih naik, pasti kami sikapkan. Tidak ada alasan apapun. Itu yang mau kita tegaskan, dan kami sangat yakin lah, sekali lagi dengan bantuan dari LSM, dari media, dari KPK semua kita mampu. Ya saya kira itu dari saya terima kasih untuk acara seperti ini. Saya buka gitu ya, masih kalau saya buka nih. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka seminar atau bincang-bincang gitu ya, bincang-bincang apa namanya? Saya baru dengar kalimat ini ya, sensitisasi konvensi PBB melawan korupsi ya, dan Impres 1 ya, itu pencegahan dan pemberantasan korupsi dan resmi saya buka. Dilanjutkan dengan penyerahan buku UNCAC dari perwakilan UNODC kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan seminar sensitisasi konvensi PBB melawan korupsi pada hari ini, dan acara dilanjutkan dengan presentasi. Untuk presentasi yang pertama yaitu presentasi UNCAC oleh Bapak Sujanarko.